mahasiswa bimbingan saya agak kurang maksimal, saking banyaknya ngajar kelas ini tidak konsep. Ya. Jadi sini apakah Anda orang akademik? Kalau akademis tadi dijawab Dani, iya, yes. Orang akademis. Orang akademis itu orang ilmiah. Tidak boleh berpikiran negatif, harus positif thinking. Kalau masih katanya kata si Anu itu orang bukan orang akademis. Berarti apa? Non akademis, tidak ilmiah. Kata si Anu, dosen aku begini, itu udah ilmiah. Buktikan kualitas dosen dia. Bukti yang lebih mampu sampai rektor. Berarti kan nggak gampang. Rektor itu jabatan nomor 2 setelah asisten naik lagi nanti rektor kepala. Gitu, ya. Nah di sini kita akan melihat di sini ada mengeksplorasi teks akademik, apa itu genre makro dan mikronya. Nanti masih ingat? Genre makro itu apa? Ya. Saya ada ciptakan buku kemarin 20 Juli 2024, buku terakhir saya dari cetak di Jogja. Nah itu namanya genre makronya buku ajar bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Itu boleh dibeli oleh seluruh mahasiswa di Indonesia. Genre makronya, mikronya masih ingat tak? Isinya nanti yang ada dalam buku ini. Ini misalnya dalamnya ini genre mikronya, isinya ada dideskripsikan di situ. Ya. Jadi di sini sehingga dapat menghasilkan genre makro dan mikronya dengan baik dan benar. Yang berikutnya, secara sempit ini masih ingat itu waktu itu UTS. Ya. Secara sempit, genre itu diartikan sebagai jenis teks. Nah, di dalam buku ini kan ada teksnya semua. Jenis teks. Secara luas itu genre itu didefinisikan as text goal oriented social process menurut Martin. Ya, jadi itu proses sosial yang berorientasi kepada tujuan yang dicapai. Di secara bertahap, genre itu merupakan proses sosial atau social proses. Itu yang dikatakan oleh Martin. Ya. Nah, lalu ada pembagiannya. Genre makro itu apa? Mikro itu apa? Di sini dikatakan genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks, ya. Secara keseluruhan tadi ini buku. Misalnya ini ada namanya judulnya apa? Buku apa misalnya di sini. Contohnya buku, ulasan buku itu sama dengan apa waktu itu? Kalau disebut satu bahasa Indonesia sama dengan resensi buku, mengulas buku. Bukan hanya buku yang diulas, ya. Kemudian ada lagi proposal di situ, lalu ada proposal penelitian, ada laporan penelitian, ada laporan praktikum. Nah, nanti kalian kan akan praktikum. Jadi sebenarnya harus membuat satu semester satu artikel ilmiah untuk memenuhi tugas sebagai dosen. Penelitian, ada laporan penelitian, ada laporan praktikum. Nah, nanti kalian kan akan praktikum. Jadi sebenarnya harus membuat satu semester satu artikel ilmiah untuk memenuhi tugas sebagai dosen. Tugas dosen itu kan ada 3. Apa? Tri Dharma perguruan tinggi itu mengajar di kelas jadi kedua, pengabdian kepada masyarakat. Ketiga, penelitian atau riset.
Tadi siang saya ngasih pelatihan di Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Barat. Praktisi mengajar, dosen mengajar di luar kampus. Saya, Bu Olin juga termasuk Pak Theo, Bu Yuliana. Tadi saya jam 7.30 sampai 10.45 ngasihkan pelatihan di Dinas Provinsi Kalimantan Barat itu setiap bulan. Kita di aku, saya membawa nama aku, bukan bawa nama WD ya, bawa nama aku supaya ada. Itu salah satu tugas dosen, mengabdi, pengabdian pada masyarakat dalam bentuk praktisi mengajar, dosen dari kampus. Ini bukan hanya dari kampus kita. Nah, kita bangga punya nama juga sebagai pengajar di luar kampus. Ini kami 4 ya, tercatat. Itu salah satu tugasnya. Nah, lalu ada genre mikro itu apa sih? Di sana ada sub genre-nya yang ada di dalam buku itu. Di sini ada contohnya, deskripsi, laporan, kemudian ada prosedurnya seperti apa, lalu ada explanation. Ya, apa explanation itu? Bisa dibaca nggak itu? Ya. Tentang proses mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Ya, itu namanya explanation atau eksplanasi bahasa di Samalantan. Ya kan? Lalu ada eksposisi. Ya, eksposisi itu apa? Menjelaskan kan? Ya, menjelaskan. Nah, di sana ada lagi uraian, menjelaskan maksud dan tujuan, kemudian diskusi. Nanti kita banyak diskusi di metode penelitian. Saya tidak mau lagi mahasiswa tidak mampu nulis. Di anak kebidanan diskusi juga, biasanya di anak perawatan diskusi juga. Ya, sakit banyak yang aja pusing jadi kepala. Nah, lalu yang berikutnya, teks non akademik. Ini saya tanya jawab, apa sih teks non akademik itu? Itu segala sesuatu di luar hal-hal yang bersifat ilmiah dan tidak terpaku pada satu teori tertentu. Boleh dikatakan fitnah, gosip, itu non ilmiah karena tidak ada fakta. Ya, apa lagi? Tadi, novel, puisi, dongeng, ya. Jadi di sini teks non akademik itu merupakan karya yang penulisannya tidak didukung oleh fakta, yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi atau fiksional. Fiksi, namanya fiksi itu ada bukti. Si A katanya ngomong begini, mana buktinya? Buka rekamannya ini. Ya, itu fakta. Maka dosen-dosen aku itu kalau udah rapat siap dengan catatan. Dan mau diminta apapun kami punya data. Kata Pak Adil itu. Saya paling rajin ya. Tanggal sekian dia ngomong begini, itu fakta. Dosen-dosen aku itu kalau udah rapat siap dengan catatan. Dan mau diminta apapun kami punya data. Kata Pak Adil itu. Saya paling rajin ya. Tanggal sekian dia ngomong begini, itu fakta. Ada. Yang diminta rekamannya ada. Nah, jadi gitu jadi manusia. Jangan kata sianut atau apa. Ya. Jadi fiksional itu fiksi tanpa bukti. Contohnya tadi sudah dibilang novel itu kan apa, hayalan, imajinasi kan. Mau jadi orang kaya misalnya, imajinasi mau cari suami yang banyak duit, ya kan? Nah, lalu yang berikutnya, nah jadi teks akademik itu dapat diartikan suatu tulisan yang penyajiannya sesuai dengan sifat keilmuannya. Ya, siapa yang mau jawab? Apa maksudnya sifat keilmuannya, Pak? Ya, di sini ada sesuai dengan sifat keilmuannya.
Saya kan ngajar itu pidana, itu perawatan, ekonomi bidana, fakultas teknologinya, tinggal yang satunya apalagi itu TI, TL itu apa ya? Saya lupa. Teknik logistik. Saking banyaknya aja lupa. Dan karena istilahnya di sini ada dengan sifat keilmuannya, apa maksudnya? Tadi sudah saya sebutkan. Kemampuan di bidang apa? Kan sifat keilmuannya bang, lengkapi lagi bang. Kalian kan kuliah di keuangan dan perbankan, sama nggak dengan keperawatan dan kebidanan? Sifat keilmuannya di sini tentang keuangan tadi yang ditanya Dani, apakah ada ngerti saya atau apa? Analisa laporan keuangan. Ya kalau saya nggak ngajar di aku, kalau saya nggak menguasai itu jangan ngajar di aku. Tidak, kompetensi dosen itu diukur di sana. Saya ngajar di TI, misalnya bidana, kompetensinya juga dilihat. Kalau nggak punya kompetensi, nggak sampai belasan tahun saya ngajar sana, pasti udah awal. Tenang. Ini kan punya nilai plus bagi aku. Oh ada dosen aku ngajar di sekelas kampus sana ya. Gitu. Itu ada nilai plusnya. Lalu di sini sifat keilmuan tadi keuangan ya keuangan. Ada rasio solvabilitas, rentabilitas, profitabilitas, likuiditas. Nanti rasio-rasio itu yang kalian teliti. Rumusnya apa? Return on asset itu seperti apa? Return on equity seperti apa? Ya kan? Investmentnya seperti apa? Jadi itu sifat keilmuannya. Saya ngajar itu perawatan sesuai dengan bidang ilmunya. Tidak mungkin saya ngajarkan neraca, arus kas, ya kan? Apalagi laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan. Ya kan, nggak mungkin saya ngajarkan. Apa yang diajarkan? Bagaimana merawat orang luka, misalnya palanya pecah, jahit bapak di kebidanan, senam ibu hamil, misalnya. Goyang-goyang. Ya kan? Nah, itu Ada. Juga Ada. ada. Goyang pakai bola, Pak. itu maksudnya sifat dengan sifat keilmuannya. Lalu didasari oleh hasil pengamatan, ingat, observasi. Ya, Dani, saya mau meneliti ke Siantan sana. Untuk itu Siantan tempat kampung saya sana. Pengamatan. Lalu ada peninjauan langsung, observasi. Kemudian ada lagi apa? Penelitian dalam bidang tertentu, keuangan. Jahit bapak di kebidanan, senam ibu hamil, misalnya. Goyang-goyang. Ya kan? Nah, itu Ada. Juga Ada. ada. Goyang pakai bola, Pak. itu maksudnya sifat dengan sifat keilmuannya. Lalu didasari oleh hasil pengamatan, ingat, observasi. Ya, Dani, saya mau meneliti ke Siantan sana. Untuk itu Siantan tempat kampung saya sana. Pengamatan. Lalu ada peninjauan langsung, observasi. Kemudian ada lagi apa? Penelitian dalam bidang tertentu, keuangan. Ya. Meneliti di sana. Bagaimana kebun mata sipil kami di sana? Ngelola teliti ada kangkungnya dan sebagainya. Jadi itu. Lalu di sana ada lagi disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisannya yang bersantun bahasa yang santun. Nah itu kadang-kadang kita abaikan. Bahasa yang santun seperti apa? Tulisannya bersantun bahasa menggunakan apa? Bahasa baku. Yang dipertanggungjawabkan ya kebenarannya, keilmiahannya, itu yang dimaksud dengan teks akademik. Kalau ditanya, ya kami kalau rapat dengan rektor atau apa, dengan sekjen, kami membawa data selengkap-lengkap. Ini loh dosen aku,
kapasitasnya begini, kompetensinya begini. Ada sekian dosen di sini, masing-masing punya kompetensi. Saya bahasa dan metode penelitian. Dia harus tahu juga menguji mahasiswa yang meneliti tentang rasio keuangan. Masa dosen penguji yang nggak tahu mahasiswa nulis rasio keuangan, kan lucu, ya kan? Jadi harus sama dengan kalian juga. Saya maunya mahasiswa saya seperti itu, di atas dosen gitu. Yang di manusia di atas. Saya suka mahasiswa yang kritis. Saya suka mahasiswa mengkritik saya nggak dendam. Ya. Apa itu maksudnya ada nih kalau mengkritik itu? Evaluasi kan? Evaluasi. Oh saya begini. Itu. Jadi jangan lalu nilai mahasiswa dikasih E, itu tidak masuk. Berarti tidak profesional itu. Ya, tidak profesional. Jadi dosen yang profesional. Ya. Ya Pak. Mahasiswa juga seperti itu. Nah, ini kita lihat di sini ada teks akademik itu sederhana, padat, objektif, dan logis. Itu yang dikatakan teks akademik. Ya, ada para ahli itu, tidak usah disebut itu para ahli dengkotnya. Ya, dengkotnya para ahli di situ. Nah, ini. Lalu apa perbedaan antara teks akademik? Nah, sengaja nih saya buat supaya mahasiswa nggak ngantuk, tidak kakeknya. Ya, dosen itu harus inovasi gitu. Ya, jangan hanya monoton kompas hasil presentasi di copy paste. Saya nggak mau copy paste, buat sendiri. Ya, ini perbedaannya apa? Teks akademik dan teks non akademik. Itu tidak dilihat sebagai perbedaan antara hitam dan putih. Dilihat kecenderungannya, ciri yang dikandung oleh teks tersebut. Ya. Nah, lalu ini ada tugas, ada 2 teks dulu waktu kita di semester 1. Teks 1A dan teks 1B. Mana yang lebih akademik, mana yang non akademik waktu itu? 2 tahun yang lalu. Dilihat kecenderungannya, ciri yang dikandung oleh teks tersebut. Ya. Nah, lalu ini ada tugas, ada 2 teks dulu waktu kita di semester 1. Teks 1A dan teks 1B. Mana yang lebih akademik, mana yang non akademik waktu itu? 2 tahun yang lalu. Ya, jadi ada teks 1A itu terlalu panjang dan di situ seolah-olah penulis dan pembaca berdialog. Kita, ada kata kita, ya kan? Padahal saya menciptakan buku seolah-olah saya ngomong dialog dengan si pembaca, kan tidak mungkin. Itu non akademik. Kalau yang kedua teks 1B, ya. Nah ini langsung ke tujuannya di sini. Tujuan telaah pada buku. Jadi langsung ke pokok permasalahannya. Jadi kalau orang ngomong bertele-tele itu tidak akademik. Langsung ke pokok persoalan. Ya. Kalau misalnya SPP bayar uang kuliahnya ngandak, ya, ketemu nanti dengan saya kan. Buat pernyataan di atas materi. Itu fakta. Kalau akademik itu bukan katanya, bukan kata sianu. Nah, jadi teks yang kedua itu teks 1B itu yang dikatakan teks yang akademik. Isinya padat, kemudian langsung ke pokok persoalannya. Jadi langsung ke masalah yang akan dibahas, langsung apa istilahnya? To the point. Langsung ke masalahnya kan. To the point, nggak usah bertele-tele. Langsung ke titik permasalahannya.
Jadi tadi dikatakan bahwa teks 1A dan 1B itu ciri lisan tulis lain yang menonjol yang dapat diekspresikan ya, dieksplorasi. Di situ. Teks 1A dan teks 1B adalah bahwa untuk mengungkapkan peristiwa teks 1A menggunakan verba. Verba itu apa? Cok. Si Sopan Ini Pak Nando. yang ketua kelas itu tuh nggak masuk ke kemarin. Birokrasi nggak masuk kan? Apa? Ya. Apa itu verba? Verb. Nah, ada verb, ada nomina, ada noun. Verba itu adalah kata kerja. Noun, nomina. Ini kan ada perubahan dari verba itu menjadi nomina. Itu maksudnya di sini disajikan dalam perubahan itu pergeseran makna. Apa contoh kata kerja berubah menjadi kata benda? Tahu mahasiswa kata kerja, kata benda, kalimat aktif, kalimat pasif. Apa contoh kata kerja? Makan, ya. Kata benda makan, Makanan. makanan. Contoh makanannya ada capcay, puyung kai, bun tahu, Bantai. ceun tiao, makus Tahu. sen tiao, itu makanan. Dan ambil yang enak-enak dan yang enak-enak. Jadi ada kerja menjadi kata benda atau nomina itu. Jadi ada di situ ada bertujuan jadi tujuan, lalu ada menelaah menjadi telaah. Nah itu perubahan atau pergeseran makna dari verb menjadi noun, verba menjadi nomina. Itu ya. Yang nggak ulang lagi remedial. Yang bahasanya Ahmed siapa? Remedial. Kan saya tarik mau nilainya di C. Kalau tulisannya jelek. Hah? Nah ini yang berikutnya. Bisa dibaca enggak? Ya. Menganalisis pentingnya teks akademik. Tugas akhir kalian itu adalah teks akademik. Gak ada mahasiswa yang nggak buat teks akademik nanti. Lu dapatkan A5 AMD. Ya. Tinggal 1 tahun lagi kalian. Nah di sini ada sebagai insan yang berada di lingkungan akademik. Tadi Dani dan kawan-kawan kan bilang, apakah kalian insan akademis? Yes, saya insan akademis. Pola pikirnya harus berpikir ilmiah. Nah di sini kita pasti membaca teks akademik semua kita, bukan baca WA itu non akademik. Ya. Lalu dosen itu wajib menciptakan atau membuat teks akademik, satu semester, satu karya tulis ilmiah hasil penelitian maupun pengajian. Saya mungkin untuk yang terakhir punya ciptaan buku saya. Saya dengan dosen UTB, saya bikin 9 buat buku ajar bahasa Indonesia. Tinggal buka ininya di percetakan Jogja. Kalau mahasiswa yang kurang absennya saya beli terus linknya. Dari buku. Lalu mahasiswa dianggap mengetahui seluk-beluk teks akademik kalian. Nah nanti kita ketemu di rumah open. Karena saya agak trauma lihat kakak kelas yang lihat banyak yang nggak bisa nulis. Kita bisa, yang saya ajarkan dia bisa mereka ngajar dari masih nggak paham. Mungkin gimana? Ya,
jarak tulisan seperti apa kan malu ya sebagai dosen seolah hidupnya padahal saya sudah mengajarkan maksimal saya mahasiswa saya lebih hebat dari saya kan nggak salah ya ini harus hebat dari saya begitu amin ini juga harus lebih Tidak dulu main. begitu ya Nama kita dikenal. jadi jangan kita lalu di bawah dosen yang baca pun nggak bisa. Nah ini ada teks akademik dalam lingkungan perguruan tinggi. Ya, yang ada di sini artikel ilmiah. Ini yang wajib dibuat dosen. Di dosen kita itu rajin semua buat. Kalau ada dosen yang ngomong dosen aku begini bantah. Ada dosen kami punya. Pangkatnya udah lektor 4. Ya. Ya. Itu di kesehatan saya kan ngajar juga ada satu atap tidak malu saya bersaing di sana lektornya hanya berapa kami 4 saya bilang dia ya. Di kesehatan juga banyak di Ngabang juga ada termasuk Pak Trio juga itu lektor juga teman kita yang biasa di Ngabang jadi lektor juga ini tidak gampang percaya. Nah, Dari buku. lalu mahasiswa dianggap mengetahui seluk-beluk teks akademik kalian. Nah, nanti kita ketemu di rumah open. Karena saya agak trauma lihat kakak kelas yang dia banyak yang nggak bisa nulis. Kita bisa, yang saya ajarkan dia bisa mereka ngajar yang masih apa-apa. Mungkin gimana ya jarak tulisan seperti apa kan malu ya sebagai dosen seolah hidupnya padahal saya sudah mengajarkan maksimal saya mahasiswa saya lebih hebat dari saya kan nggak salah ya ini harus hebat dari saya begitu amin ini juga harus lebih Tidak dulu main. begitu ya Nama kita dikenal. jadi jangan kita lalu di bawah dosen yang baca pun nggak bisa. Nah ini ada teks akademik dalam lingkungan perguruan tinggi. Ya, yang ada di sini artikel ilmiah. Ini yang wajib dibuat dosen. Di dosen kita itu rajin semua buat. Kalau ada dosen yang ngomong dosen aku begini bantah. Ada dosen kami punya. Pangkatnya udah lektor 4. Ya. Ya. Itu di kesehatan saya kan ngajar juga ada satu atap tidak malu saya bersaing di sana lektornya hanya berapa kami 4 saya bilang dia ya. Di kesehatan juga banyak di Ngabang juga ada termasuk Pak Trio juga itu lektor juga teman kita yang biasa di Ngabang jadi lektor juga ini tidak gampang percaya. Nah lalu sini ini yang terakhir ujian itu terkadang membuat kita lemah. Nah, tapi setelah kita mampu melewatinya ternyata kita itu hebat kuat 3 tahun selesai ya jangan 4 tahun kan oke jadi itu yang terakhir mungkin ada yang mau nanya dulu kalau ada tentang ini akuntansi tadi boleh kalau mau tanya bahasa Mandarin juga boleh Mandarin Pak. ya tahu Ni hao. oh halo Oke. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami, kemudian dapat dimengerti oleh semua mahasiswa ya, untuk ilmunya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat.